everybody, welcome back to the show. Thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Ini adalah episode keempat dari kolaborasi kita dengan PT Jadi Internasional. Dan topiknya kali ini adalah wine glasses. Jadi gue sering dengar dari teman-teman yang emang doyan minum wine, ahli-ahli wine di Indonesia itu katanya kalau minum wine dengan gelas yang proper, gelas yang bagus itu rasa wine-nya bisa lebih enak. Dan gue selalu penasaran. Kita di episode ini akan coba dan buktikan hal itu semuanya. Tamu kita kali ini ada dua. Yang satu Faye, dia adalah Sales and Marketing Director dari Putra Surya Internusa dan juga Brand Ambassador dari Riedel Indonesia. Yang satu lagi ada Jeremia, dia adalah General Manager dari Vinplus Arcadia dan juga Botanica, outlet terbaru Vinplus yang ada di Ashta. Oke. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita, Ray Jensen Radio. Ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. For further updates, kritik, dan saran boleh check out our Instagram di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Faye Louise and Jeremia. Enjoy the show. Guys, welcome back to the show Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini podcast paling fancy nih yang pernah kita lakuin nih. Di depan kita udah ada macam-macam gelas wine dan kita ditemenin sama expert wine sommelier dan expert wine glass. Ada Faye, itu Riedel Brand Ambassador Indonesia dan juga Sales Marketing Director dari Putra Surya Internusa. Dan juga ada Jeremia, dia adalah General Manager dari Vinplus Arcadia yang ada di Senayan dan juga Botanica yang ada di Ashta. Welcome to the show. Hello. Oke, intronya udah. Jadi kita mau ngomongin glass wine. Ini dari Riedel, of course. Sejujurnya nih gue jujur ya, gue belum tahu banyak soal wine, apalagi soal gelasnya. Oke. Ya kan, jadi mungkin lu boleh mulai dengan jelaskan Riedel itu, what makes Riedel different than any other wine glass out there. Lu bakal amazing, Ray. Mungkin Bu Faye bisa mulai. Riedel itu sebuah perusahaan wine glass yang udah 265 tahun umurnya. It's a family company. Semua orang-orang dalamnya, owner-ownernya, kenapa namanya Riedel? Karena semua ownernya namanya belakangnya Riedel. Oke. Jadi yang recently baru ngegantiin itu namanya Maximilian Riedel. Oke. Okay. Faye Louise Riedel bukan? Bukan. Di HP gue tulisnya begitu di HP gue. Berharap. Ini lagi ngincer anak yang paling kecil. Kalau bisa diangkat anak gue. Company dari? Austria sebenarnya. Oh, dari Austria? Ya. Oke. Banyak orang salah tanggap, mereka berpikir itu German company. No, it's not. Okay. It's an Austrian company, tapi manufacturing untuk mesin itu ada di Jerman. Oke. Tapi untuk handmade itu memang di Austria. Dan emang dari 265 tahun yang lalu itu udah specialized in making glasses. Glassware, yes. Oke, gila. Zaman dulu ya gelas. Zaman dulu banget tuh ya. Betul. Dari zaman gereja-gereja meraja-raja gitu, Faye. Iya, kalau lihat bentuk-bentuknya masih yang goblot-goblot yang masih pakai apa kayak hiasan-hiasan ada permata-permatanya gitu ya. Game of Thrones punya gelas itu. Iya, masih kayak gitu. Nah, waktu di generasi ke-10 kalau nggak salah, dia mulai developing yang namanya grape varietal specific. Dan itu kita trademark kita dan tidak bisa di-copy. Satu-satunya di dunia. Artinya adalah setiap grape mereka mempunyai perwakilan gelas. Yang diperuntukkan khusus. Untuk gunanya, untuk aroma, untuk rasa, untuk complexity, untuk kepalet. Itu nanti bisa dirasain sendiri gitu loh. Nah gue taunya tuh kayak kan gue cukup awam lah ya, itu either white wine, red wine, kalau enggak paling gelas champagne gitu. Tapi ternyata ada banyak sekali. Oke. Tapi ya memang bener kayak gitu, Ray. Maksudnya kayak dari pertama kali gue belajar wine pun memang kita diajarkan untuk kalau mau belajar wine. Boleh deketin mikrofonnya sedikit ya? Kalau kita mau belajar wine paling basic itu tolong berangkatnya dari grapes karena itu paling mudah untuk dipelajari dan paling mudah untuk kalian membedakan rasanya. Either itu white, rosé,
red wine or champagne or sparkling. Dan itu kenapa kita salutnya dengan Riedel, karena dia amat sangat mengerti akan kebutuhan itu. Oke. Jadi memudahkan orang untuk tahu rasanya dan belajar tentang grapes-nya. Nah terus lu sebagai sommelier, pertama kali lu nyobain kayak ternyata beda rasanya kalau gelasnya beda. Itu kapan? Jujur pertama kali banget nyobain gelas ini barengan sama ibu di sebelah saya ini. Yang memperkenalkan ke saya. Dan lagi nyales ya? Lagi nyales. Even sebelum jualan. Jadi dia bawain samplingnya. Dan dia coba untuk nantangin sommelier akan lu cobain gelas gua, itu rasanya akan beda. Oke. Even same grapes, same wines, same vintage, jadi the exact same bottle, lu pouring di 2 gelas ini, akan beda rasanya dan akan keluar rasa yang segimana lu selama ini belajar di tasting notes. Oke. Karena kan selama ini kita memang untuk membedakan wine to wine, kita membedakan dengan tasting notes yang kita bikin dan memang itu kita review sendiri. Itu bener-bener amazed karena ternyata rasanya beda ya. Oke. Kok bisa begitu gitu. Dan setelah sekali, 2 kali, 3 kali nyobain dan ngobrol ngulik lebih dalam soal gelas, akhirnya baru ketahuan secret-secretnya di situ. Nah, nanti itu akan kita kulik di situ. Oke. Mungkin kita bisa, karena kita akan nyobain wine-nya kan banyak nih. Yes. Mungkin boleh lu tuang dulu kali wine pertamanya. Boleh. Nah, di Indonesia sendiri, market Indonesia apakah udah ngerti nih soal wine glass seperti ini? Kita memang punya kesulitan. Karena people talk about the wine. But they don't talk about the glass. Yes. Gitu. For example, banyak yang misalnya minum di beberapa tempat yang udah pakai Riedel. Terus mereka take away nih. Oke. Bawa pulang. Terus gak enak. Kurang enak gitu atau gimana gitu. Ada yang bilang spoilage lah. Ada yang bilang, kayaknya beda nih gitu. Wine-nya kayaknya bukan yang sama gitu. Tapi mereka gak pernah consider dengan gelas yang mereka pakai di rumah. Itu banyak banget sebenarnya. Gue punya cerita. Jadi temen gue, dia chef, terus lagi private dining nih. Private dining, ada orang emang udah langganan, tapi dia selalu bawa wine glassnya sendiri. Iya, dia bawa Riedel pasti sih. Kayak dia bilang dia bawa wine glassnya sendiri, dia nggak mau pakai wine glass kita. Itu ada loh. Orang kayak gitu, itu banyak loh. Itu dan selama gue bekerja di F&B bisnis, terutama di wine pun, memang banyak tamu-tamu yang, tapi mostly biasanya yang premium atau yang high class ya. Dia kan bawa gelas mereka sendiri karena itu fancy. Atau karena itu gelas mahal. Tapi sebenarnya belum tentu mereka mengerti akan kegunaannya. Betul. Oh gitu. Karena mereka hanya bawa wine-nya sendiri, gelasnya sendiri. Dan mereka order some wines, sometimes yang paling premium dari tempat itu atau gimana. Iya, belum tentu cocok sama gelasnya. Belum cocok. Oke. Gitu loh sebenarnya. Nah ini wine-nya dulu deh. Wine-nya kita minum apa nih pertama? Kita sekarang ini lagi cobain, ini sparkling wine, SBX dari Chile. Jadi sebenarnya kita akan membedakan nih. Ini kan untuk sparkling New World. Sometimes itu taste-nya memang dia lebih ke fruitiness-nya kan. Nah sebenarnya dia ini mirip-mirip champagne juga. Cuman karena metodenya dia gak pakai metode champagne noir. Jadi gak bisa disebut champagne. Dan dia gak dari Perancis gak bisa disebut champagne. Iya. Gitu. Jadi mungkin first kita cobain gelas yang mana Faye? Oke. Explaining sedikit mengenai gelas ya. Iya. Dituang di 3 gelas nih. Ya kan? Yang kita tahu selama ini kalau sparkling kan pakai ini kan? Iya, ini champagne glass ya. Selalu kan? Ini namanya flute. Oke, flute. Oke. Tapi kan kalau kita minum wine, itu kan sama kayak makan sebenarnya. Lu masuk ke rumah, cium bau makanan, kerasa di lidah dong. Wah, ini rasa rendang emak gue nih, gitu kan? Atau sop buntut nih atau apa. Itu kan di lidah langsung berasa. So kita punya senses hidung itu sebenarnya berpengaruh ke lidah. Nah, sangat. Nah, kebayang enggak? Dicoba gini, untuk nyium wine gak tahu ada yang tahu apa enggak. Cuma selalu kan mesti diputar. Iya. Orang suka bilang lu gaya-gayaan amat sih diputar. Betul. Sebenarnya bukan gaya-gayaan. Ini buat ngeluarin aromanya dia. Dengan dia dibuka, ngeluarin aroma. Nah sekarang coba dicium dari yang sini. Cium. Oke. Keciumnya baunya apa?
Waduh. Spontan aja deh. Gak apa-apa. Keciumnya baunya apa? Apa ya? Kok begini tuh gue takut salah bro, malu-maluin. Gak usah, jangan. aja deh. Apa sih terus? Ya, fruits. Iya. Kita nilai nggak di jawaban si Re? Iya. Oh nggak usah ya? Iya, tapi Lulus ya, gak saya? that's it. Yang kecium cuman itu kan? Oke. Sekarang kita ganti ke gelas yang berikutnya. Nah, Riedel bikin sekarang ada sparkling or champagne glass yang mereka bikin develop. Dan ini udah di perfect sama mereka bahwa this is the best untuk keluarin aroma dan untuk rasanya. So let's smell dulu nih dari yang ini. Oke, puter lagi. Wanginya beda? Iya, beda. Lebih apa? Gimana ya? Gue lihat kayak lebih dalam gitu Iya, wanginya. lebih Menurut gue, kayak lebih dalam, lebih ada macam-macam ya, kan? lebih kompleks. Betul, lebih kompleks ya, lebih banyak. Iya, beda ya. Oke. Lebih muncul aroma-aroma baru aja. Okay. Untuk nosing glassnya. Ya. Oke. Wow. Terus? Oke. Nah, kita yang ini ntar dulu. Oke. Nah, sekarang bedain rasanya. Iya. Oke, rasanya. Kita cobain dari gelas yang ini. Oke. Minum dulu. Rasanya apa? Keluarnya. Acidic. Ya. That's the only thing yang keluar kan? Iya. Acidic. Oke. Cobain dengan gelas yang ini. Penasaran gue nih. Oke, iya beda rasanya ya. Ada rasa lain yang keluar lagi. Iya, ada rasa lain yang keluar lagi, yang nggak keluar di gelas sini. pertama. Langsung belakangnya ada ada balance a little bit of sweetness-nya ada. Iya, baru berasa manisnya sedikit Berasa ya. manisnya sedikit kan. Memang kalau champagne kan sebenarnya memang harus di balance sedikit. Kalau nggak acidic banget. Gitu, Iya, Nah, oke. ini dari begini aja, ini banyak orang yang nggak tahu. Even, Pasti. Ya, even di restoran apa segala macam. Enggak lah, udah orang taunya pokoknya pakainya ini. Kalau udah pakai ini udah keren gitu loh. Ya. Tapi sayang sebenarnya. Ya karena ini yang basic kan. Ini basic. Iya, khususnya kan orang champagne juga ya paling buat pertama celebration, kedua gaya gitu biasanya. Banyak yang nggak tahu gitu loh bahwa, dan orang Indonesia terutama ya paling sering bilang gini, gua nggak bisa minum champagne. Pasti gua mabok minum champagne. Ya kan? Itu sama kayak. Ada atau lagi sebenarnya Fe. Apaan? Minum champagne. Emang gue lagi party. Iya, betul. Terutama cewek-cewek tuh. Iya, betul. Mesti ada occasionnya lu buat minum champagne atau sparkling ya. Dan banyak yang bilang nggak kuat minum champagne. Oke. Itu juga dikarenakan sebenarnya dari gelasnya. If you notice, coba balik lagi yang kesini deh. Iya. Oke. Rasain bubble-nya. Iya. Oke. Terus coba minum yang kedua. Oke. Bubble-nya. Beda gak bubble-nya? Beda, tapi gue tidak bisa mengartikulasikannya gitu. Ini bubble-nya lebih harsh, lebih gede-gede kayak lebih kasar. Lebih kayak Coca-Cola. Ini lebih halus. Gitu. So when you drink it, it's actually easier dengan minum di sini. Terus dengan rasa yang lebih balance, of course kan lebih enak minumnya juga. Mungkin bahasanya kalau yang fruit lebih nyebar kali ya Fe. Kalau ini kayak lebih concentrated. Lebih concentrated. Rasanya. Jadi bubble-nya kita lebih berasa halus. pas minum. Iya, lebih halus. Itu. Oke, wow. Nah, ini hasil karya terakhir dari George Riedel sebelum dia retired. Dia baru retired last year. Masterpiece nih. Ini masterpiece-nya dia yang terakhir. Oke. Now kita bisa bedain, yang mungkin yang fruit bisa di put away dulu. So kita bedain antara dua ini. Nah, kalau dilihat dari bentuknya aja dengan dia base yang lebar seperti ini, in logic adalah lebih aeration kan? Iya. Oke. Iya. Lebih banyak tempat untuk udara. Iya. Oke. Ini flavornya akan, jadi kalau kita correct me if I'm wrong ya. Biasa kalau di wine itu ada first taste, secondary, ada third. Oke. Biasanya most of the time kalau gelas yang normal itu mostly cuman first doang, basic. Nanti lama-lama minum baru keluar yang kedua, yang ketiga gitu. So it takes time. Nah di gelas yang ini kategori ketiganya nggak gitu nongol. Jadi dua doang. Biasanya dua doang. Jadi kayak tadi ada citrus, ada fruity. Yeah. Oke. Sekarang kita coba yang di sini. Oke. Give it a smell.
Iya, jauh lebih itu kompleks lagi. kan? Out of the blue ada kayak beda wine. Bener. Betul. Kayak beda wine. Ini gue pertama kali loh. Iya. Di sini cuma ada banget, kayak bunga, Iya. a little bit, ada floral. Iya. Iya nggak? Yes. Nah itu ada first, second, third. Oke. Nice. Nah. Berarti kalau misalnya wine yang biasa-biasa aja gitu bisa di-enhance flavornya juga dengan gelasnya gitu ya. Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Oke. Bisa banget. Dan bisa in contrary juga, Ray. Wine yang bagus kalau lu salah gelas, ya bisa jadi jelek juga. Atau gak keluar rasanya. Bukan jadi jelek, mungkin gak keluar aja rasanya. Oke. Iya. Coba, kita cobain. Beda, totally beda. Beda kan? Asamnya justru lebih mellow kalau menurut gua nggak terlalu asam kayak yang ini dua. Dan dia punya sweetness lebih keluar, dia punya flavor juga lebih keluar. Oh, iya, jadi ada 3 rasanya. Ada 3. Wow, luar biasa. Ini sama ekspresi gua pertama kali gua dijebak sama dia masalah ginian. Oke. Soalnya gua bahasa gua dijebak. Soalnya gini, kayak tadi lu pernah bilang sama gue, orang skeptical ngeliat gelas. Ngapain sih gue buang-buang duit harga 600.000, 700.000 buat satu gelas gitu loh. Buat apa gunanya? Gitu. Gue kalau tiap kali datang ke outlet, gue cuma bilang, tolong tasting sama gue. Gue bawa wine sendiri gak apa-apa, gue beli dari tempat lu gak apa-apa. Kalau lu suka, lu beli. Kalau lu gak suka, lu tendang gue keluar juga gak apa-apa. Gitu loh. Most of the time it works. Karena memang ya kayak lu sendiri ngerasain kan. I'm sorry, gue gak tahu. Iya beda. Really makes a lot of difference kan. It's like a different wine, khususnya yang ini ya. Iya. Ini nih. Kayak ini sama ini kayak isinya tuh kayak beda gitu loh. Iya. Seakan-akan beda kan. Gitu. Wow, luar biasa. Terus apakah udah ada nih semuanya gelas premium ini di Vinplus? Enggak semua sih. Malah jujur nih. Enggak, belum semua. Tapi mostly beberapa yang memang penting-penting untuk grape tertentu udah kita provide di sana. Iya. Oke. Nah mungkin lu jelasin dulu nih tipe gelasnya apa namanya biar bisa dicari nanti sama listener kita. Oh oke. Langsung di Google. Kalau yang ini tipe yang ini nih si gendut-gendut ini nih kita namanya wine wings. Wine wings. Oke. This is boleh dibilang second premium dari yang handmade. Gitu. Jadi kita paling atas ada tier yang paling handmade di atas. Wings. Terus abis itu wine wings. Oke. Wine wings baru masuk yang ini. Yang wings ini apa jangan-jangan collaboration sama wings ekonomi atau wings mana? Mungkin sama deterjen. Mungkin kayaknya sih. Sama keluarga wings. Mungkin kolaborate. Boleh tuh ya gue tanya juga ya. Jangan-jangan lu ada kolaborasi. Pantas gede modalnya. Tuh kan? Nggak mau minum dari yang lain kan? Iya paling enak yang ini bagaimana? Terus semua gue tuangin ke sini. Biasanya kita gitu. Biasanya kalau kita juga gitu, ini udah selesai nih. Udah tahu yang paling enak dari mana, ya udah kita tuangin balik ke situ aja. Udah tuh minumnya dari sini aja, udah nggak usah minum dari yang lain. Dikumpulin jadi satu jadi. Oke, Jer boleh tuangin next wine kita nih Jer. Boleh. Sorry nih jadi nggak apa-apa. Berdiri-berdiri, tapi lu kan sommeliernya. Oke Jer, kita ada wine apa nih next nih? Wine kedua kita ke New Zealand. Kita jalan ke New Zealand nih. Sekarang kita punya Villa Maria Sauvignon Blanc. Marlborough, jadi ada Marlborough. Marlborough itu one of the famous Sauvignon Blanc region in New Zealand. Oke. Sekarang kita lari ke daerah New World yang another side. Tadi kita ke Chile. Sekarang kita ke New Zealand, another side. Dan kita taste karena mostly New Zealand ini untuk Sauvignon Blanc-nya amat sangat aromatik. Oke. Ya cocok buat explore dengan itu gelas-gelas ini. Aromanya kelihatan banget. Mungkin kita coba dari mana dulu, Faye? Oke. Gini, sebelum begitu, sorry nih. Sini. Di belakang sebenarnya ada tasting note. Nah kan. Gue kelihatan baca. Tasting note-nya gak boleh. Oh iya. Justru gue mau ngetes sire. Oke. Sikat. Di sini ada 3 gelas yang kita pakai ya. Yang pertama ini gelas Sauvignon Blanc. Oke. Ada gelas Riesling. Oke. Bisa ini gelas kelihatan? Riesling. Oke. Ya, ada yang bisa kelihatan?
Bedanya ya, size-nya ya. Iya. Oke. Kenapa gelas Riesling lebih besar? Karena sebenarnya Riesling itu lebih kompleks biasanya. Oke. So mereka lebih perlu tempat untuk aeration, untuk keluarin aroma dan segala macamnya. Yang tadi kita bilangin. Ya. Betul. Oke. Nah, nanti boleh naik dikit mic-nya. Sorry. Naikin dikit. Lu tarik dikit. Tarik dikit. Nah, terus boleh gue pegangin aja gak? Jangan. Kayak MC baru. Oke. So kita akan mulai, biasanya gue selalu mulai dengan gelas yang salah dulu. So bisa ngerasain bedanya. Karena secara bentuk kan sebenarnya similar nih. Cuman size-nya doang bedanya ya. Yeah. So kita coba mulai dari aroma dulu yang Riesling. Diputar. Selalu diputar. Terus kalau mau nosing itu selalu mesti bibirnya nyentuh bawah hidung. Terus all the way hidungnya dimasukin. Oke. Bisa kecium wanginya? Kira-kira ada apa aja? Tunggu. Coba boleh dibalik botolnya. Iya. Ini mau contekan. Baca bibir gue ya. Tahu. Oke. Belum ketahuan? Kita masuk ke gelas Sauvignon Blanc aslinya. Ayo. Logika nih, logic. Gue gak tahu menurut lo bener apa enggak. Di sini lebih gede, seharusnya aromanya lebih keluar. Betul, tapi lebih keluar yang ini. Yes. Khususnya terakhirnya ada kayak bau buah atau apa gitu. Lebih wangi. Betul. Kenapa? What happened? Lebih perfumey. Iya. So, nah ini fisikanya dari mereka sebenarnya. Sampai ke fisika segala. Iya. Mereka waktu ngerjain ini pakai fisik semuanya, basically. Jadi molekuler dari udaranya itu sendiri, terus size-nya, terus dengan yang paling penting itu sebenarnya di wine glass itu adalah bowl sama rim, sama shape. Oke, gede bowlnya, shape-nya sama gede kecil rimnya juga. So it's really really important untuk that aspect sebenarnya. Wow. Oke. Berarti kalau anak IPS agak susah mengerti gak? Susah sih, makanya gue cuma bisa jualan. Gue IPS. Pantes kagak jago. Oke. Nah, kita jangan kesini dulu ya. Ini buat yang kompleks nanti. Oke. Nah, kalau kita ngelihat, ini gue agak susah sih ngasih lihat ke itunya. Iya, nggak apa-apa. Ya, bisa dilihat nggak kalau yang Sauvignon Blanc lebih lancip bentuknya, airnya. Betul. Ya. Iya, karena bentuknya gelasnya tadi. Ya. Iya. Tapi ini juga berefek ke flow waternya ke dalam mulut. Oke. Gitu. Iya, yang tadi lu bilang ada bumpy-nya gitu ya kalau itu. Bukan, kalau ini kalau lebih pointy dia akan langsung ke belakang dan ke samping. Mendaratnya. Mendaratnya. Kalau lebih bulat dia akan lebih ke samping dulu. Iya. Nah biasanya which is Riesling itu kan slightly lebih less dry daripada Sauvignon Blanc. Betul. Ada slightly lebih manis sedikit. Betul. Gitu. Oke. So jangan coba yang itu dulu. Kita coba yang satu dulu. Gelas salah dulu. Yang salah dulu. Salah dulu ya. Siap. Kayak hubungan ya. Mulai dari salah dulu. Salah dulu, dibenerin. Cakep. Oke. Gak sedry itu tapi. Gak sedry itu. Maksudnya gue masih oke. Masih oke. Kita coba yang kedua. Coba yang kedua. Yang benar. Cuman kalau gue di sini acidity sama tanninnya keluar. Iya. Ada pahit. A little bit at the back. Di ujungnya. Ujungnya. Aftertaste-nya. Aftertaste. Yuk. Iya tanninnya. Iya. Iya gak keluar. Tadinya di belakang ada keluar. Betul. Nah. Oke. Ya kan? So bentuknya itu ngasih arah dia punya ke lidah kita juga. Gitu loh. Itu yang amazingly about Riedel tuh sebenarnya salah satunya di situ. Gila ya, ini gue baru pernah dengar sih guys, pakai fisika buat gelas. Pakai fisik. Luar biasa. Ya karena setiap wine punya karakter masing-masing, jadi harus ya beda gitu gelasnya. Benar. Dan nyambungnya ke biologi kali ya.
di mana lu nyambung Betul, ke indra. iya, ke Jatuhnya di indra lidahnya. perasa yang mana? Lu Iya. lebih ke taste yang Asemnya, asem, pahit, manisnya, manis. pahitnya. Terus sekarang ada yang namanya umami. Umami. Yang paling terakhir kan umami. Emangnya ada wine? Ada umaminya, ada wine? Ada. Oh. Ada, Tapi gurih. kan Iya gurih. Gitu. taste-nya berasanya Hmm. gurih gitu maksudnya. Oke. Itu sebenarnya kita temuin di Chardonnay ya. Di biasanya. Chardonnay. Itu kalau Biasanya di Chardonnay. kalau di bahasa wine biasanya sebutnya crisp atau cake crispy gitu. Oke. Gurih crispy. Oh gurih, iya. Itu umami sebutannya. Nagih kan. Enak. Dan beda loh ya. Gue baru pertama kali ini beda rasanya. It makes a lot of difference gak? Yes. Iya kan? Iya. Dan Oke. belum nyobain yang ini gitu kan. Now kita cobain yang ini. Hmm. Yuk, Yang terakhir. yang terakhir. Cium aromanya dulu. Biasanya gue suka gini. Gue compare antara gelas yang original aslinya sama gue yang ini. Oke. Lu bedain baunya antara yang ini. Oke. Lu cium bau yang satu lagi. Iya, bisa begitu ya. Ini tuh jadi kayak gimana sih? It's deeper gitu, it's more complex gitu, Correct. makin macam-macam rasanya. Gue nggak tahu benar apa enggak, tapi di sini gue nyium bau white flower. Gue nggak tahu white flowernya dari mana. Bener nggak? Ya. It's amazing gimana bisa. Iya, ini pertama kali gue didemonstrasikan gitu kan. Bener-bener kayak it's totally different. Gitu, is kayak lo kalau mau enjoy wine lebih lagi gitu ya lo harus invest in the right glass. Itu poin dari podcast inilah gitu. Sebenarnya lebih karena gini. It's a waste pada saat lu udah oke, sekarang kalau kita bilang minum wine harga 300-400 ribuan ya udahlah ya. I mean it's just for a party buat lu cuman buat ya chilling kayak gitu-gitu. Tapi once lu udah mulai enjoy dengan harga yang 600-800 ribu dan segala macam. Ini investment sebenarnya. Sayang jadinya. Apa yang lu beli itu lu gak dapet. Bisa lebih enak lagi. Betul. Ke explore gitu loh. Sayang kan duit yang lu udah spend juga sebenarnya. Apalagi kalau udah yang emang medium to premium ya wine. Iya, sayang banget. Iya, tapi I mean kayak kalau wine apapun pasti lebih di-enhance kan. Yes. Iya kan? Sesuai dengan karakternya dia, preferensinya dia. Kecuali lu minum Amer beda, mungkin sama aja kan. Itu gelasnya yang gak ada gagangnya. Oh iya, botol plastik aqua. Pas zaman dulu goblet. Oke. Wow. Nah, abis ini kita kan mau nyobain yang kita ke Chardonnay abis ini. Ke Chardonnay. Karena kan kalau buat di terutama di white wine nih, memang berangkatnya lu based on the dryness-nya. Oke. Jadi tadi kita berangkat awalnya dari champagne atau sparkling wine. Sparkling kita ke Sauvignon Blanc dan next kita naik ke Chardonnay. Cong, udah dibilangin sudah deket dah, heran dah. Basah kalau gue deket basah. Oke, Chardonnay boleh dituang. Sip. Boleh. Sip. Oke, kita lanjut next wine. Ya. Please, Jeremia, wine apa nih? Ini sekarang tadi kita udah ke New Zealand. Ke New Zealand, ke Chile, sekarang kita ke Prancis. Ke Prancis, wah gila keliling kota dunia. Kelahiran wine-nya. Sekarang kita nyobain dari Burgundy. Ini namanya Joseph Drouin, La Forêt Chardonnay. Burgundy itu bukannya terkenal red wine bukan sih? Di Burgundy itu hanya ada 1 grape of red wine and 1 grape of white wine. Oh, the white is Chardonnay, the red is Pinot. Oke. Sip. Dan which is, ini hari ini gue seneng banget sih di boy ini. Favoritnya gue soalnya. Oh iya. Dia tahu banget. Dan kalau buat just for information, Bourgogne itu sama Burgundy is the same word. Cuman beda translationnya aja. Iya, Bourgogne and Burgundy. Yes. Oke. Kita let's go, Fe. Ya. Let's go. So, di sini tadi kita akan nyoba dengan gelas Riesling. Ini biasanya kalau kita ngeliat di restoran adalah standar white wine bentuknya begini ya. Betul. Ya. Nah, Chardonnay gelas yang tepat adalah sebenarnya ini. Kenapa? Nah, dibuktikan dulu. Boleh, nanti baru disebutkan. Ya. Ini agak aneh. Karena satu-satunya white wine yang memerlukan area yang cukup besar. Untuk aerationnya. Karena secara kompleksitas sebenarnya Chardonnay itu lebih kompleks dibandingkan white wine yang lainnya.
Itu. Iya. Oke. So kita langsung aja ya. Iya. Kita coba dengan yang salah dulu. Oke, kita smell dulu seperti biasa. Dapetnya apa? Ya, belum boleh. Belum boleh. Kan buru-buru. Ya buru-buru, ada stepnya. Gue kayak nggak dapet apa-apa. Tapi lu dapat manisnya. Iya. Bener nggak? Cuma itu doang. Lu berasanya manis. Oke. Amazingly, logikanya, mestinya kan lu nutup ya. Coba dari sini. Yuk. Cuma aromanya. Oke, gue berasanya ini akan lebih manis lagi pertama. Sama gue ada kayak dark fruit. Oke. Itu gue. 2. Iya, 2. Yang saya dapatkan. Ya, tapi secara kompleksiti lebih kompleks yang mana secara bau? Oh, of course lebih kompleks yang ini. Oke. Iya. Without me saying it ya. Betul. Enggak, ini enggak di stage kok guys. Enggak di stage. Iya. Oke. Gak ada skripnya ya. Ini kita gak ada skripnya ya. Gak ada, gue gak tahu apa-apa. Kita minum dulu yang ini. Kita minum dulu yang ini. Enak wine ini. Enak. Very smooth. Yep. Betul. Pantas favorit lu, Faye. Mahal sih ya katanya. Oh. ngebales. Mahal sih ya. Gitu. Oke. Ya. Dan kita coba dari gelas yang ini. Enak banget. Apa? Enak. Ini rasanya lebih kompleks. Kalau gue minum ini ada bitterness-nya sedikit keluar kalau gue. Setuju. Dan enak jadi lebih balance gitu. Betul. That's the whole point. Jadi memang di Chardonnay itu dia the most complex white wine di antara semua. Benar sih? Ya. Iya kan? Dia yang paling kompleks di antara semua. So tannin ada, acidity ada, sweetness ada. That's all the balance yang mereka punya. Kalau di dunia sommelier kita nyebut Chardonnay ini the most risky white wine grapes. Karena kan kalau buat white wine grapes itu mostly kalian suka yang slightly fruity. Iya, makanya. Sometimes kalau mungkin all the ladies sukanya agak manis-manis. Iya, gua paling suka Riesling karena ada manisnya gitu kan. Kalau Chardonnay ini agak tricky, tapi once you fell in love, you will stay di Chardonnay. Oke. Ya, contohnya ibu ini. Kalau udah lu sekali ketemu Chardonnay yang enak dan udah kena nih, udah nggak akan lu pindah ke yang manis-manis lagi udah nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya. Ini nggak ada manisnya, tricky, tapi ini kompleks. Kompleks. Gitu. And it's nice. It's just nice buat gue ya. Maksudnya in every occasion buat gue itu masuk. Ya ini sama makan sih top sih nih. Kalau ambil makan tangan gila nih. Enak banget. Luar biasa. Walaupun still seafood and white meat ya, tapi iya. Kalau sudah sambil dinner juga oke banget sih. Mantap. Belum dibilang kalau mau beli bagaimana listener kita? Kita ada showroom di City Walk. Persisnya kalau masuk mesti ngelewatin Red and White, ada di dalamnya. Okay. Nah itu lengkap, collection kita di situ lengkap. City Walk Sudirman situ ya? City Walk seberangnya Menara Batavia ya? Iya. Kan itu kan? Ya. Kita ada showroom di sana. Oke guys, jadi bisa langsung cek ke sana kalau mau beli ya. Boleh. Habis nonton podcast ini. Kalau enggak minta DM, minta nomor telepon saya pribadi, iya jualan sih. Ya. Justru lu harus jualan kemarin. Gitu ya? Kalau enggak ngapain kemari? Nggak mau jualan. Kalau modus. Benar juga aja. Let's go. Yang ini apa nih? Nah, ini namanya gelas dari Wine Wings khusus buat Chardonnay. Oke, tunggu. Kalau gua bandingin ini rada similar ya. Bentuknya. Nah, betul. Ini dari mana nih Feni bentuknya nih? Ada, lihat di tulisan di bawah. Oh iya, tapi ada tulisan di bawahnya. Karena memang ini agak tricky yang ini. Okay. Jadi waktu mereka bikin ini, mereka create ini, gue manggilnya jangan tersinggung ya. Iya. Fat belly. Oke. Ya. Nah, bentuk fat belly-nya masing-masing beda-beda. Lihat. Kok dia lihat gua jangan tersinggung ya? Itu dia. Enggak, maksud, jangan tersinggung ya gitu ke yang lain. Yang ke yang lain. Dihalusin dong. Sama ini Mas Samgyupsal.
Oke, jadi di bawahnya ada tulisan. Ada tulisan bisa Oke, kelihatan. Jadi untuk yang di rumah kalau untuk sulit Iya, takutnya untuk ketuker kan. Betul. gitu. Oke, Jadi oke, di bawahnya oke. udah ada tulisan. Siap, ini gelas khusus Chardonnay. Chardonnay. Oke. As simple as kita coba gini nih. Compare dua ini. Yap. Oke. Kita coba dulu yang sebelah sini. Enak banget gila ini. Emang. Luar Oh biasa. you know. Oh you know. I know. Oke. Langsung diem kan. Lebar sih ya. Menuhin. Enak banget. Menuhin Dan mulut sih. lu buat gue kalau setiap kali gue minum Chardonnay dari sini nih, aromanya itu juga naik ke hidung. So every single thing yang ada di situ tuh semua keluar gitu loh. Setuju. It's wangi, fragrance-nya, Iya. sweetness-nya, balance sama acidity-nya gitu. Keren loh yang ini loh. Enggak. Iya. Yang ini tadi lu bilang naik ke hidung. Kalau yang lain enggak. Betul. Gitu loh. Setuju. Iya. I mean it's crazy sih buat gue. This is their breakthrough sebenarnya. So this is the only one yang mereka bikin dan worldwide cuma ada satu nih. Gitu. Kalau yang lain jujur for a fact that a lot of people try to copy. Tapi mereka gak bisa bikin yang sama. You can try any kind of balloon glass or whatever. Lu mau compare sama yang ini. I can give you a guarantee 100%. Pasti gak akan sama. Gitu loh. Tapi yang ini memang the first one. Aneh. Tapi rasanya lu gak bisa nandingin kalau yang ini. Yang naik itu ke hidung bukan acidity-nya. Bukan. Tapi aromanya. Aromanya. Itu yang keren. Iya. Aromanya dapat semua ya? Dapat semua. Enak banget kan? Enak banget. Sangat enak. Dan ini belum kita nyobain red wine ya. Luar biasa. Luar biasa guys. Oke, next kita akan cobain red wine. So stay tuned a little bit. Oke, Jeremiah, what's our next wine? Sekarang kita berangkat ke red wine ya, Re. Sekarang gue punya Joseph Druang. Gue kayak kucing di tekuknya diambil. Oke. Kurang deket deh. Gini nih. Kayak mau ciuman tuh gak? Itu dia. Tadi udah pengen nikmatin. Joseph Druang, Beaujolais Village. Di 2016. Sebenarnya Beaujolais itu bisa apa dibilang sih? Beaujolais itu apa? outside and inside dari Burgundy. Jadi bisa dibilang di area Burgundy iya, tapi ikutin rulesnya Burgundy enggak, karena dia different grapes. Oke. Jadi Beaujolais itu use the grapes as known as Gamay Noir. Gamay Noir. Gamay Noir. Okay. Tapi untuk typical type and everything similar to Pinot. Oke. Ya. Berarti ini beda wine kan? Maksudnya Beaujolais itu beda different class. Beda grapes. Oke, beda grapes tapi masih dalam konteks Burgundy. Oke. Jadi kalau Jakarta tuh ada Depok, Presiden diri dikit. Mungkin Andara ini, mungkin Andara nih. Raffi Ahmad punya jangan-jangan nih. Ini jadi kalau untuk sejarahnya Beaujolais itu salah satu region dari Burgundy for a long time. Terus ada satu insiden atau ada massive disaster di Burgundy namanya. Jadi ada satu wabah Phylloxera. Phylloxera itu nama serangga. Oh ya. Jadi serangga itu memang menyerang perkebunan. Oke. Perkebunan petani. Dan waktu itu pada zamannya wine itu memang lagi. Jadi Prancis itu lagi growing winery. In all of their territory. Terus kena penyakit lah. Terus kena penyakit itu. That's why kenapa banyak yang gagal panen. Oke. Dan di daerah ini mereka intent buat gimana caranya nih supaya grape gue nih gak dimakan sama si Phylloxera ini. Jadi beda. Jadi mereka atas turuan dari Louis, dulu kayaknya masih Louis X atau Louis XI kali ya. Untuk cari solusi nih. Oke. Dan akhirnya mereka udah coba buat review dan research setiap grapes. Dan ketemulah Gamay Noir ini yang selamat dari
Gila ya. Iya, ini dia luar biasa industri wine itu. Tadi gelasnya udah ratusan tahun. Ya industri wine sendiri udah, ya lu punya pengetahuan yang luar biasa juga ya. Berarti luar biasa sommelier, bukan kaleng-kaleng nih. Memang harus dicari ceritanya biar bisa storytelling. Cuman Biar bisa jualan juga, biar bisa juga intinya kan. biar bisa modus. Iya, tapi intinya memang kalau di back to the Europe countries, memang mereka sejarahnya kayak Faye bilang tadi, ya memang berangkatnya dari raja-raja dan para gereja-gereja kan yang pada nge-wine. Jadi mostly memang sejarah ini berhubungan dengan kerajaan dan Oke. pop itu. Langsung aja Faye. Langsung. Kita explore gelasnya nih. Oke. Biasa orang cuma bilang kayak lu bilang kan, red wine sama white wine. Betul. That's it. Dua. Terus kalau red wine tuh selalu bentuknya begini doang nih. Iya, tapi ini kok kayak ada sedikit segmen garis-garisnya nih kalau boleh. Kalau boleh kita tanya dulu mungkin sama Ray nih. Ray, kalau red wine, what is your favorite grapes? Kalau lagi punya duit, Burgundy. Emang biasanya mahal ya? Karena gue demen yang full body gitu-gitu lah. Iya. Kalau gue itu. Tapi biasanya mah ya, gue mah minum apa aja sih bro. Oke. Kalau gue. Amer. Apa? Amer di bar gue best selling item tuh Abidin. Beda market tapi itu. Udah langsung jadi koktel gitu Abidin. Anggur bir dingin. Iya, anggur merah bir dingin the best. Ini jadi kita berangkat dari yang paling lighter body. Karena kalau Burgundy atau Beaujolais entry level, it should be light to medium body. Oke. Jadi nanti kita akan berangkat dari light to full body. Iya. Silakan gelasnya, Fe. Ya. So, tadi lu sempet, ini ada gelas-gelasnya nih. Ini namanya optical illusion nih. Kayak begini. Ada garis-garisnya, Fe? Ada. Kelihatannya ada. Ya ada. Iya. Nah, tapi kalau lu pegang dari luar, rata. Betul. Oke? Iya. Lu pegang dari dalam, baru berasa ada garis-garisnya. Keren. Sebenarnya ada tujuannya. Ini buat orang-orang yang di rumah yang gak punya decanter. Jadi kan waktu lu swirl begini, ini kan kena nih sama garis-garisnya. Itu ngebuka. Wine-nya dibuka. Kayak di decan. Kayak di decanter ya. Iya. Nah lu boleh jelasin dulu kan. Memang kalau decanter tuh apa tuh? Decanter itu kalau misalnya, mungkin kalau bahasa awamnya kita lihat ya. Kendi kaca. Kendi cuman kaca nih. Bentuknya kayak kendi. Tapi bahannya kaca. Gunanya itu apa? Gunanya buat apa sih? Jadi kalau sebenarnya white wine juga perlu nih, Ray. Tapi akan lebih efektif dan efisien kita pakai di red wine. Jadi kalau bahasa kita tuh napas. Sebenarnya semua wine itu butuh breathing. Nah kenapa sih dia butuh breathing? Ini setiap angka yang kita lihat di label wine itu namanya vintage. Jadi vintage itu adalah tahun mereka di harvesting. Oke. Di harvestnya ya? Di harvestnya, bukan di bottlingnya. Jadi di harvestnya. Jadi memang kalau misalnya, karena kan memang yang kita lihat bukan pasti pada dia jadi wine-nya. Dari anggurnya, dari grapes-nya. Berarti kalau di 2016 dan kita sekarang 2021, wine ini atau anggur ini sudah berumur 5 tahun. 5 tahun. Jadi butuh napas dulu biar. Semakin lama, semakin longer juga waktu dia yang dibutuhkan untuk napas. Oke. Kalau sebenarnya kalau analogi gua sehari-hari itu sih, iya. Lebih ke ini gimana kalau kita diikat begini nih? Kalau analogi sehari-harinya kayak kalau lu belajar atau misalnya bekerja 3 jam sama bekerja 8 jam, pasti break lu dan ngerokok lu akan lebih lama kan dibandingkan 3 jam tadi gitu. Betul. Kerja 8 jam mungkin bisa 2-3 batang maybe kalau kita gitu. Kayak gitu. Jadi pada saat lu ditahan di botol terlalu lama, lu butuh waktu napas yang lebih panjang. Supaya spirit lu keluar lagi atau semangat lu keluar lagi. Atau di wine-nya rasa yang lu tunjuk, yang pengen tunjukin keluar lagi. Kalau misalnya wine udah sampai yang 30 tahun, 40 tahun, itu kan udah tua tuh. Kalau tua kan napasnya pendek. Nah, saya cuma dikit doang, bener gak? Benar. Oke. Gitu. Jadi bener. kayak gunung ininya gitu jatuhnya. Analoginya gitu. Jadi as the more older yang tua banget, kadang oksigennya nggak perlu segitu banyak juga. Jadi kita cuma perlu decanter itu untuk ngemindahin residu. Oke. Dan itu langsung mesti dituang, harus minum dalam sekian lama. Gitu. Iya, itu kan biasa dimasukin ke kendi kaca itu, terus habis itu
dituang ke Dituang baru lagi. gelas. Betul. Nah ini gelasnya bisa achieve Acting yang as, sama yes. gitu. Oh. Ngegantiin Decanter. Decanter. efektifnya. Iya. Efektif decanternya. Oke. Gitu. Dengan cara diputar. Iya, pretty much kalau diputer dia Dia kena kan? Iya, Iya. dia ngepecahin. Oh. Ya, ini salah satu breakthrough sebelum yang ini. Oke. Gitu. Jadi emang hari ini kebetulan gue ambil grade yang agak sedikit tinggi. Jadi bukan entry levelnya. Oke. Gitu. Oke. Fancy ya. Sangat, makanya gue bilang tadi ini fancy podcast ini. Luar biasa, gila. Oke, Ya. balik lagi ke gelasnya. Kalau biasa red wine yang standar kan begini. Oke, tapi since hari ini kita karakternya lebih ke arah light, kita akan pakai gelas yang khusus untuk light body wine. Ini biasanya buat Pinot Noir, buat Nebbiolo. Kalau kita bisa lihat warnanya agak lebih light. Kalau kita terangin tuh, warnanya light dia punya. Oke. Nah ini gelasnya khusus buat karakter yang lebih light sebenarnya. Oke. Nah, as I said, kita akan mulai dengan gelas yang salah dulu nih. Yang salah dulu. Oke. Lalu. Kita cium dulu wanginya. Kalau cium jangan dicium. Gini. Itu sun. Disun. Itu yang disun. Gila Sun itu udah berapa puluh tahun gue. Iya. Oh my god. Sun dulu dong. Enak sih wanginya. Tapi terlalu alkoholik. Iya, alkoholnya tinggi ya. Nusuk banget. Very very alkohol content ya. Ya. Kita coba gelas yang kedua. Beda gak? Smoother jauh ya. Lebih. Oke, mungkin ini karena alkoholnya itu mungkin kenceng, emang jauh lebih kenceng ya daripada wine-wine yang tadi kita coba. Nah, atau emang ini- karakteristiknya aja? Ini Kalau kalau. Emang begitu? Karena standar. Jadi sebenarnya ini yang salah satu mau coba gue info juga. Kalau sebenarnya kan alkohol konten pada wine. Iya nih. Ini bagus. Sekali lagi Bagus, payung. Sekali lagi dong, dapat piring, dapat pot. Sebenarnya kayak alkohol konten dalam alkohol itu kan atau wine nih standar sebenarnya dari 11 sampai 14%. Dan beda setengah sampai 1% sebenarnya itu hanya slightly different aja. Jadi sebenarnya dalam every wines untuk alkohol sebenarnya sama sebenarnya aja. karena kan kadang-kadang ada mungkin sometimes temen lu juga mungkin pernah ngomong atau misalnya pernah bilang kayak, Re gue lagi pengen mabok, gue pengen wine yang kenceng. Iya. Nah maksud dia yang kenceng itu kan pasti arahnya ke alkohol konten dong. Iya. Jangan ngarah ke situ, mending ke bodinya, mending ke grapes-nya. Betul. Oh gitu. Karena kalau untuk wine, untuk standar wine makingnya dia, itu memang sudah di set untuk alkoholnya Segitu. stay like that. Nah terus kalau ada wine-wine yang emang itu dari karakternya aja. Jadi kalau ada wine yang memang alkoholnya melebihi dari standar alkohol, itu kan sebenarnya fortified wines. Oke. Enggak, maksudnya kan ini kalau dicium kan alkoholnya rada nusuk. Iya. Gitu, itu dari karakternya sebenarnya. Dari karakternya sebenarnya. Oke, Karakternya. bukan dari alkohol kontennya. Bukan. Oke, tuh belajar lagi yang baru. Sebenarnya setiap wine itu butuh waktu untuk breathable. Pada saat kita buka, kita tuang. Itu quaffing bukan namanya? Bukan ya? Breathing lebih good. Oke. Breathing. Dia perlu breathing. Kalau yang gue diajarin, yang setahu gue diajarin adalah wine is a living creature. Ya, betul. Karena ada yeastnya. Ya. Ada yeast, itu satu. Kedua, they need time to breathe. Gitu. Itu selalu. So every single wine butuh waktu sebenarnya. Kayak gini, the best actually tadi sebenarnya kita diken dulu. Ya, seharusnya. Gitu loh. Cuman since kita gak ada waktu juga buat diken dan segala macam. Let's just pour it. Oke. Nanti bisa nanti bisa dibandingin deh. Tapi tolong di remember pada saat lu pertama kali minum. Sama the second time you drink. Oke. Oke. Siap. You will have a different taste. Oke. Now kita coba dulu. Tadi udah aroma yang di sebelah satu. Yang pertama. Seperti biasa gelas yang salah dulu ya. Salah dulu.
Kalau salah koreksi gampang. Kalau benar Kalau benar nggak bisa koreksi. benar juga. Ngapain So, lagi dikoreksi? Ngapain Udah dikoreksi bener, kalau ngapain udah lagi bener? Ya. Gue pulang habis ini ya. Terus kita coba dari gelas yang kedua. Ya Dedi minum aus dia cek. Lah itu dia udah minum juga? Minum juga. Emang belum? Lah memang belum? Aroma dulu. Aroma dulu. Oke. Sorry. Aroma dulu. Kalau terburu-buru kita. Ini udah gelas keempat bro. Iya. Bisa dimengerti. Udah mulai lupa. Tuh gelasnya salah yang dicium lagi kan yang kedua. Ini baru. Sebelahnya. Ulang lagi. Nah. Wanginya beda gak? Beda. Oke. Tunggu. Dan gak terlalu nusuk lagi ya alkoholnya. Ini alkoholnya tidak terlalu menusuk, sama ini again lebih kompleks, lebih macam-macam rasanya. Kalau gua di belakangnya ada lebih manis sedikit kalau ini gua. Yes. Kalau ini gua. Itu light bodinya yang bau itu. Oke, dan kita coba tasting dari yang ini. Oke. Gue bandingin ya. Bandingin. Oke. Yang ini, yang pertama nih yang gelas yang salah. Kalau gua masih ada asemnya sedikit. Ya. Kalau ini hampir udah nggak ada asemnya sedikit. Tanninnya udah Balance. lebih Yes. berkurang, Betul. lebih balance. Betul gak? Itu sebenarnya itu kalau mungkin kalau zaman sekarang nih orang-orang udah pada mulai karena udah banyak belajar wine ya. Jadi udah mulai kenal istilah body, light body, medium body, full body. Yeah. Ya itu sebenarnya it contains atau determine from acidity sama tanningnya. Oh. Sebenarnya. Jadi Oke. dan acidity itu kan yang paling gampang untuk dipelajari itu acidity kan. Karena acidity itu artinya ya tingkat keasaman. Gitu. Iya, Jadi betul. makin asam ya berarti acidity lu makin tinggi. Gitu. This is what it is. Gitu. Jadi Oke. light body memang wine dengan tingkat keasaman atau acidity yang rendah. Yang lebih smooth, yang lebih Iya. easy to drink kita nyebutnya. Kalau bahasa sehari-harinya ya itu light body. Nah ini that is what it is. Kalau pakai yang tadi maybe masih agak nyerang dikit, masih ketemu dia. Betul. Brutal. Rada harsh. Rada Iya. harsh. Iya. Nah, ini kan dari tadi kita ngobrol udah kayak mungkin 5 menit. Coba sekarang dibedain lagi wanginya. Ini masih berubah. Iya. Iya. Jadi lebih warna. Lebih kebuka. Lebih, lebih kebuka, open. lebih open. Lebih open. Iya. Dan lebih easy to drink lagi. Kalau ini tuh medium atau light? Light to medium. Light to medium Light to ini medium. ya. Oke. Light because of the grapes. Medium, light to medium because of the vintage. Karena ini 2016. Jadi wine dengan ukuran entry level tapi dia age-nya over than 3 years. Itu udah bisa kita hitung kayak older wines lah. Oke. Tapi kelasnya dia masih entry level karena memang dia bukan standar aging. Dan satu lagi mungkin pesan gue buat teman-teman nih. Kalau misalnya kadang kan setiap wine ini memang sudah ada winemakernya sendiri nih. Jadi kalau memang kalian suka salah satu wine atau brand, jangan ragu atau jangan sungkan untuk ngulik tasting notes-nya. Dan sometimes mereka share itu di Google kok. Dan di situ mereka itu setiap winemaker di tasting note mereka pasti tulis kalau wine itu tuh cocok diminum atau the best condition untuk diminum dalam berapa kapan gitu kan ya. Iya. Ada chartnya. Bukan berarti makin tua makin enak. Betul. Bukan berarti gitu kan. Jadi iya. sometimes kadang-kadang ya itu our job as a sommelier buat menjelaskan ke tamu kalau nggak semua grapes itu sama atau nggak semua brand itu sama gitu. Contoh kalau misalnya kalian minum Joseph Bruang ya nggak semua Joseph Bruang ini case-nya kayak gini gitu karena kita punya banyak tipe, banyak variety gitu-gitu. Oke, lanjut ke gelas yang keren nih. Gila ini tipis banget men. No, it's actually nggak segitunya sih sebenarnya. Karena lu sering lihat yang lebih tipis lagi.
Dan Ray zaman dulu kita kecil tahu gelas bagus apa enggak yang bisa bunyi doang. kasih air. Gitu kan. Nging. Oh ini bagus nih. Iya. Asli nih. Norak banget. Oke, kita compare dengan gelas yang originally ini buat light body. Sama gelas untuk si light body yang dari si Wine Wings-nya ya. Oke. Untuk aroma dulu deh. Kita cuma aroma dari yang pertama. Yang dari yang ini dulu. Oh yang ini dulu. Ya. Oke. Mabuk. Yang ini kan? Oke. Oke. Sekarang dari Wine Wings. Wine Wings. Bentuknya mirip-mirip semua apa ya? Beda gak? Jauh. Ini Jauh jauh kan? loh. Jauh bedanya Jauh sih. banget, Lebih ini juga ada fruitynya di belakangnya. Aduh ini enak Kayak banget sih. yang tidak Terekspos. terekspos di Nah, sini gitu. Itu Ya, balik lagi benar. tadi gue ingetin. Hmm. Ada first layer, second, sama Iya, third. iya. Sometimes kalau di red wine yang gue pernah temuin, fourth layernya keluar. Setuju. Leathernya lah, entar kayak ada certain woodnya lah. Itu beberapa yang kompleks bisa keluar nantinya. Oke. Gitu. Gila. Dan karena gelasnya. Just because of Iya the glass. berarti ya udah gue convinced. Sepenting itu ternyata. If you wanna Banget. enjoy it more gitu ya. Yes. Boleh diminum? Boleh dong. Oke. Salah gue. Enak Tapi gelas yang ini ya. banget. Kayak beda wine beneran deh. Kayak beda wine. Kayak beda wine. Ini yang ini dari yang tadi kita minumin ini yang paling jauh beda kalau gua. Jauh bedanya. Ini berasa banget ya? Iya, berasa Langsung banget berasa beda. banget. Jadi waktu itu pernah nih Ray. Abis gue ini sorry kalau gue bahasa ini ya. Yang abis gue dikadalin sama dia nih. Masalah gelas-gelas ini. Yang beda gelas jadi kayak beda wine ini. Gue merasa tertipu. Padahal tapi gue amazed gitu maksud gue. Tapi gak bisa nih gue sendirian doang yang ketipu nih. Akhirnya gue minta dia kondak. Satu kayak wine training. Gelas yang Glass ini. training ya. Glass training. Dan kita invite sommelier di F&B. Oke. Nah itu waktu itu udah kejadian. Pertama kali kita Pertama launching yang Iya. yang Grape Variety ini ya. Jadi kita bikin masterclass di Vinplus itu. Gue provide yang kondak. Biar semuanya norak bareng nih. Bareng gue gitu. Iya. Gue kan norak nih. Yang di Kemang ya? Yang di Kemang. Mereka semua nyobain. Dan itu seru sih. Dan karena kita ngumpul bareng-bareng. Pada kaget dong semuanya pasti ya. Banyak banget pertanyaannya justru. Jadi banyak banget. By the way cheers dong, ini enak banget. Oke, ini sangat enak. Ini beda jauh. Cheers. Wine-nya apa namanya? Jolly Village. Beaujolais. Beaujolais Beaujolais. Village. Joseph tuh. Joseph Drouin. Joseph Drouin itu winery-nya atau the first winemaker-nya mereka, the owner of the winery-nya. Luar Dan biasa. Beaujolais Village ini karena mostly kalau di Europe pakai nama ini kita nyebutnya ini appellation ya. Appellation itu kayak label pakai nama regionnya. Oke. Siap. Kalau di New World sometimes dia udah pakai brand-brand mereka sendiri. Iya kan? Iya, Kalau di kan New ada yang World. gambarnya keren-keren. Ya gitu dan kan, dia segala. namain kayak ini, dia namain sendiri Bishop. Kan nggak mungkin ada region namanya Bishop. Iya. Kalau ini mostly nama kotanya atau nama daerahnya. Kalau di Eropa. Nah, silakan coba dituang next wine. Oke. Oke, Jer, apa nih red wine kedua kita? Tadi kita dari Prancis, sekarang kita melipir dikit ke US nih. Which is Californian. This is Californian Cabernet Sauvignon wines. Name Ravenswood. Jadi single grape ke Cabernet Sauvignon dari California. Sekarang mungkin kalau di US number one region yang Producer orang-orang pada tahu. Ya which is producernya dan sekarang paling famous Californian sih. Iya. Karena di situ ada salah satu premium region namanya Napa Valley. Yes. Which Napa a Valley. lot of premium winery. Hmm. It's held there. Oke. Gitu. Oke. Oke, kita try. Cabernet Sauvignon single grape. Gelasnya apa? Kayaknya semua udah pada tipsy. Udah pasti bohong kalau enggak. Malah kalau lu tipsy gue nu China kali sebelahnya. Oke. Gimana Fai gelasnya? Gelasnya biasanya kalau di any kind of restaurant, simple, mereka selalu bilang adalah mereka sedia burgundy glass.
sama Bordeaux glass. Oke, which is sebenarnya adalah Cabernet glass sama Pinot glass. Ini yang selalu ada. Itu kebutuhan paling basic restoran ya. Lo mau open restoran apapun. Ya. Ini first thing first yang harus lo punya. Nah, ini selalu harus ada. Selalu harus ini ada. basic. Oke. Karena ini yang paling banyak sebenarnya diminum. Secara generik dari Indonesian. Oke. Oh, baru tahu gua. Ya. Kenapa Pinot atau Burgundy glass itu selalu ada? Biasanya kalau Burgundy itu dibuka sama grup-grup penyuka wine yang lumayan eksklusif sebenarnya. Gitu loh. Jadi apalagi kalau lu punya fine dining atau lu exclusive dining, it's a must to have. Karena mereka selalu bawa. Ya. Oke. Gitu. Always. So Burgundy kalau glass. mungkin zaman dulu lu udah sering masih kayak sering sebut-sebut yang untuk equipment glassesnya, glassware-nya. Pinot and Chardonnay glass itu sering disebut orang balon glass. Jadi kalau orang nyebut balon itu either Chardonnay or Pinot Noir glass. Betul. Karena memang bentuk dia pasti agak gendut. Iya. Apalagi yang Chardonnay tadi kan benar-benar ngebalon bulat gitu kan. Jadi orang nyebutnya balon glass. Tapi ada satu cerita lucu nih di mana zaman masih kayak pas pertama-tama kita baru ngedevelop wine di Indonesia, itu ada beberapa tempat dan beberapa orang yang mengira, jadi kalau ini untuk wine murah dan Pinot glass untuk wine mahal. Ada kan Be? Masa benar. itu ada kan? Ada, masa itu ada. Dimana jadi orang belum tahu kalau ini tuh Pinot Noir glass. Orang kira, oh ini yang agak berbentuk. Buat yang mahal. Ini yang premium lu pakai ini. Yang murah-murah mah lu pakai ini. Betul. Ada masanya. Betul. Sampai sekarang pun gue yakin ini cuma kayak semakin bentuknya aneh-aneh gelasnya itu berarti harga lebih mahal, berarti buat wine mahal. Sekarang begitu kan? Betul. Banyak yang asumsinya begitu. Padahal nggak begitu sebenarnya. Iya, terserah lu. Yang penting kan ini kan tadi lu udah bilang ini dibuat dengan grape variety-nya. Betul, specifically untuk grape tertentu. Gitu. Oke, now kita coba mulai dari si Pinot dulu ya. Gelas Pinot nih sebenarnya. Oh ini, oke. Ya, tapi isinya Kapsaf. Oke. Cuma aromanya dulu. Berasanya apa? Berasanya kayak yang tadi gue pakai gelas salah yang pertama, yang alkoholnya nusuk. Nusuk. Oke. Cuma alkoholnya aja yang. Ya. Terus kita coba dari sini. Believe it or not, dua-duanya nusuk alkoholnya. Iya, dua-duanya nusuk. Kenapa? Karena belum cukup waktu untuk breathing sebenarnya. Oh. Nah, salah satu trik sebenarnya untuk supaya breathingnya lebih cepat, banyak diputar. Oke, banyak diputar. Iya. Diputar. Yang ada patah nih. Waduh. Banyakan muter. Berat kelar langsung potnya. Oke. Gue gak ikut-ikutan kalau patah. Ujung potnya ada invoice-nya kita. Kasih invoice sama dia. Baru tadi lu bilang pecahin gelas. Iya, terus ini pecahin juga sih, gila. Bayar juga. Oke, since kita gak punya waktu terlalu banyak, kita coba aja dari yang Pinot dulu. Oke. Pinot boleh. Mendem. Ya, oh, gue acid. Iya. Yang lain gak ada acid. Gak ada, mendem semua. Cuman ya alkoholnya aja sebenarnya. Alkohol sama acid. Aja. Iya, pahit. Iya kayak alkohol aja. Alkohol aja. Kan? Oke, kita coba di gelas yang ini. Ya. Yang Kapsaf. Iya, ini baru. Iya, gue tuh jadi mikir tau gak apa, kalau gue minum gelas wine selama ini nih, yang kan cobain dulu Pak, gitu kan, terus kayak biasa aja wine-nya, ternyata mungkin aja salah gelasnya gitu kan. Iya. Gila ya. Benar. A lot of time gitu. Benar. Dan gue selalu, ini salah satu trik ya, yang kalau gue pergi dan even though tempatnya punya gelas yang proper, pada saat gue minum berasanya biasa aja, padahal gue tahu itu brand, gue selalu minta decan. Itu salah satu trik. Oke. Karena it takes time buat mereka breathe berarti. Karena kan gue tahu brandnya nih. For example, si Bujola itu
gue udah tahu brandnya. Terus Oke. biasanya gue minum. Terus even though vintage-nya gue gak biasa, tapi gue tahu roughly mereka punya taste note seperti apa. Tapi alkoholnya terlalu nendang, gue pasti minta tolong di-can dong setengah jam aja. Atau 15 minutes gitu buat mereka di breathing. Itu kalau dia gak punya gelas yang sesuai. Itu di stage seperti. Kalau buat gue even though itu udah punya yang proper, tapi gue tahu itu gak sesuai dengan apa yang gue biasa minum. Kalau gue tahu brandnya, pasti gue minta di-can. Nah, kalau case-nya di mana lu pergi ke satu restoran, lu mau minum Pinot Noir, tapi dia gak punya gelas Pinot, what would you do? Ya ini listener gue ntar gak jadi ya gitu. Ntar kalau udah nonton episode nih. Ntar mau diajarin. Jadi pergilah ke tempat-tempat yang punya gelas yang proper. Satu. Ini pesan moralnya. Nah, kedua, kalau gue songong, gue bawa gelas sendiri, Jack. Biar keren bawa gelas sendiri guys. Luar biasa. Oke, gelas yang ini apa? Nah, ini yang buat cup staff yang wine wingsnya. Yang kayak tadi gue bilang. Mereka akan keluarin lagi level yang beda lagi. Oke. You can compare antara gelas cup staff yang ini sama si wine wings. Cobain. Oke. Ini lebih lebar lagi ya, Fe, dari yang tadi ya. Betul. Maksudnya dia dari Pinot atau. Iya. Dan kalian kalau nanti lagi beli ya, ingat gue remind aja nih ada tulisannya di bawah. Jadi tidak perlu takut. Di kaki. Ya. Kaki wine-nya, kaki wine gelasnya ada tulisannya Kapsaf, Riedel, Pinot Noir atau Shiraz. Nih, sekarang lu coba cium deh aromanya. Very nice. Gua nyium bener-bener nyium bau kayak berries. Yes. Kalau gua. Benar deh. Enak banget ya aromanya ya. Dan lebih easy drinking. Alkoholnya sudah tidak terlalu menusuk. Kalau di. If you notice dari tadi setiap kali kita minum yang di sini, alkohol levelnya pasti turun. Iya benar. Iya, makin lebar gelasnya. Betul. Iya. Karena ini dia punya flat surface-nya ini, kan lu kan pasti ngisinya cuma sedikit kan. Iya. Nah dengan diisi sedikit ini kan alkohol levelnya kan pasti langsung nguapnya lebih cepat. Iya. Gitu. Wow. Tapi emang dapat mulu sih, Fe, di mana lu yang Betul. lu bilang kalau di gelas ini tuh lu kayak semi decanting, itu Emang. kena mulu di gua. Maksudnya emang kayak ini aja Kapsaf benar-benar kayak beda, kayak memang ini udah ngebreed lama aja. Ini gue ada bawa ladder loh di sini. Ada. Ada nggak? Ada bawa ladder di sini. Di Jakarta yang gelas seperti ini nih yang Ada yang pakai. paling top nih, belum ada yang pakai ya? Belum ada yang Belum ada pakai. Karena ini bener-bener oke. Pada mahal. Ini ya salah satunya itu. Salah satunya itu. Saya ngomong agak kecil volumenya. Ntar gue gedein. Ibu lanjut. Tapi benar, ini premium. Kalau if any restaurants wants to buy, gue akan suggest untuk pembelian di atas 2 juta ke atas. Gitu loh, karena memang ini ya the moment lu buy 2 juta kan lu buy experience. Iya. Dan ini baru worth it untuk dibeli. Gitu loh. Tapi kalau lu masih ya cuman di bawah, bukannya gua mendiskreditkan harga wine di bawah 1 juta, enggak. Gitu loh. Cuman sayang aja gitu loh. You spend that kind of money, then this is the glass. Iya, tapi sekarang itu banyak banget nih ya, kalau dari segi chef nih ya. Banyak chef-chef yang baru balik dari luar negeri. Gak bisa buka restoran karena lagi situasi seperti sekarang kan. Akhirnya buntut-buntutnya buka private dining. Oke. Misalnya. Iya betul. This is a good way buat lu elevate your private dining. Kalau lu punya gelas proper. Banget. Gitu, karena orang private dining banyak yang, kalau lu market private dining pasti orang bawa wine sendiri lah. Ya. Betul. Atau anyway lu pasti pairing. Kalau lu nyediain wine list pun pasti wine list yang semi premium dong. Iya, karena itu private dining. Gitu. Iya, bukan restoran. Nah ini a good way to kayak ya elevate your business. Setuju. True. And mungkin kalau tadi kita nambahin, kita dari tadi udah berkali-kali sounding soal bawa gelas sendiri. Kalau dari sisi mungkin gua mewakili para F&B,
it's okay kok buat lu bawa gelas sendiri dari rumah. Iya. Maksud gue sometimes kan mungkin tamu-tamu atau orang-orang bakal berpikir kalau gue nggak, ya masa kali gue bawa gelas sendiri dari rumah kayak gitu. Tapi it's okay aja kalau memang it's your preference and memang oke-nya di situ. Buat para maksudnya para customers jangan ngerasa nggak enak gitu kalau kita. Silakan aja guys. Silakan aja. Langsung kontak Faye, nanti DM yang gue kasih. Ada di sini. Siap. Langsung DM. Langsung dari sini. Order itu masing-masing gelas sampai lengkap koleksinya. Atau kiriman surat ke PO Box yang udah nggak ada anjing. Zaman dulu. Oke. Pakai PO Box. Jar lu boleh tuang yang wine terakhir kita nih, kita hajar. Ya. Oke guys, kita ada di wine terakhir. Akhirnya kita bertiga sudah pada tipsy. Jeremy, what's our last wine nih? Tadi kita udah ke Prancis, kita ke US, sekarang kita balik lagi ke Australia. Oke. Kita punya Barossa Valley. Gila, berarti seluruh benua nih. Seluruh benua. Emang sengaja kan ini. Barossa Valley, the king of Shiraz. Shiraz and Shirah, it's the same shit. Ray. Coba beda spellingnya aja. Jadi the Shiraz pasti New World. Shirah itu should be Old World. Dan kebanyakan Australia ya Shiraz. Kayak itunya ya, terkenal Australian winery banyak ngulik di Shiraz sama Cabernet Sauvignon. Nah, karakter wine Shiraz tuh kayak gimana sih? Shiraz itu selalu medium to full body, tapi dia selalu ada fruitiness-nya. Oke. Di ujung, dan kalau misalnya di deskripsi turunin lagi itu dark fruit. Oke. Jadi blackberry, blueberry. Kenapa banyak banget yang available di Jakarta Shiraz? Maksudnya di brandnya, terlalu banyak brand yang bukan terlalu banyak aja. Kalau di Jakarta gue lihat khususnya wine yang tidak begitu mahal. Kalau di Australia itu memang dia develop Shiraz itu lebih banyak dari grape lainnya. Oke. Dan karena dekat gitu kali. Karena dekat. Tapi kalau misalnya kita lari ke Chile itu lebih banyak Cabernet Sauvignonnya dibanding di. Oke, jadi tiap negara emang tiap negara beda-beda dia ngembangin grape. Tergantung dari, karena kan tiap grapes kan tergantung iklim dan tanah mereka kan, dan soil mereka. Sekarang kita punya Bishop ini dari Ben Glatter, one of the top winery in Barossa Valley. Oke. Dan Barossa Valley ini sebenarnya di Australia itu selain Margaret River, dia udah masuk di the oldest wine region in Australia. Wow. Tapi paling tua tetap di Margaret River, kedua baru Barossa Valley. Mantap. Dan sekarang, gelasnya apa? Nah, kita ngomong gelas. Ini selalu orang punya salah persepsi. Pokoknya red cuma ada 2, Burgundy dan Kapsaf ataupun Bordeaux. Selalu 2 itu kan. Mereka gak ngerti bahwa actually Shiraz itu perlu gelas yang beda. Okay? Nah, hari ini kita akan cobain. Kita akan coba dulu dari gelas yang benar kali ini. Okay? Ini gelas Shiraz nih. Bentuknya lebih tulip. Gak seperti gelas red wine yang pada umumnya yang lebih besar. Iya, kayak mirip gelas white wine yang tadi. Korek, ya, betul. Mirip, iya. Ya? Oke, kita cobain dulu. Kita cium baunya, aromanya. Mulutnya lebih kecil. Langsung keluar gak semuanya aromanya? Ih, pedes. Ada pedesnya. Ya, selalu peppery kan? Iya. Kalau Shiraz kan kebanyakan peppery ya? Peppery benar. Selalu peppery. Berarti gue gak cupu-cupu amat nih. Gak lah. udah mulai. Episode kesekian nih ya. Udah 2 ya. jam nih sekian nih, masa iya sih? Oke. Kita compare sekarang, jadi minum dulu. Pakai gelas Cabernet yang selalu orang pokoknya generic red wine nih. Ya. Bentuknya begini ya. Coba cium aromanya. Beda. Gak ada peppernya. Gak ada peppernya kan? Iya. Gak dapat aroma originalnya kan? Oke. Wow. Ya. Sekarang kita minum dari gelas yang si Shiraz ini. Nice, right? Really nice. Ini mungkin Shiraz paling enak yang pernah gue minum. Nah, really gue juga salah satu orang yang gak pernah mau minum Shiraz sebenarnya. Gue cuma mau minum Shiraz kalau gue bawa gelas sendiri. Iya, karena beda loh. Beda? Iya. Okay. Biasanya begitu aja kalau Shiraz, pengalaman. Ya, sekarang lu coba dari gelas ini. Peppernya hilang.
Peppernya hilang, lebih asam. Lebih asam, lebih tannin. Ya benar. Benar nggak? Kayak satu arah aja gitu loh. Satu arah, ya. Just plain. Plain blend. Benar nggak? Oke. Sekarang gue mau kasih surprise. Ini dari tadi gue sengaja gue ngomong. Tolong tuang Cabernet lu ke teacup. Cabernet? Ini nih, yang ini. Bukan, yang gelas yang ini. Oh yang ini? Oke. Tuang ke teacup lu. Ke teacup? Teacup ya. Ya, ini ada trik apa lagi nih? Ini makanya nih. Lu sekarang minum dari sini gak usah cium baunya. Oke, cheers. Mirip. Taste even better daripada yang ini gak? Cuman ini berasa kayak bulan puasa. Diumpetin. Berapa tahun depan gue kena dah nih. Jer, lu cerita gitu, gue di outlet lu coy. Itu dia. Udah minum dari sini, gue pikir aman minum dari sini, digerebek. Tetap. Ketahuan juga. Tiba-tiba ada yang datang, gue gak tahu kalau itu lu, kita belum kenal. Pak, diumpetin dulu ya. Dibawa tikap gue, ada apa nih? Oh digerebek juga anjing, udah minum pakai tikap. Diperiksa juga. Emang orang culas banyak celakanya. Tolong, itu cuma example. Okay. Malah enjoy nih. Kebiasaan. Yeah. The point is, gini, Syrah is actually the most delicate juga among the others wine. Itu orang yang gak ngerti. Jadi, iya, gue gak ngerti. Gue pikir Syrah yang paling kasar justru. Gak juga. Iya. Gak juga sebenarnya. Karena peppernya itu. Karena peppernya doang. Karena peppernya juga gitu loh. Makanya either you use the right glass of Syrah, which is orang kebanyakan gak peduli pakai gelas Syrah apa enggak. Ya, tapi lu compare antara lu minum sama ini pakai ini. Sama aja gak ada beda. Iya, beda tipis. Betul. So if you're a Syrah person, invest the glass. Is very very important. Oke. Gitu. Gua gak pernah minum Syrah enak. Gua sebelum ini. Iya, ini baru kayak, iya ada yang lain-lainnya soalnya. Soalnya biasanya Syrah begitu aja pengalaman gue. Ya kan? Oke, wow. Sekarang lu coba pakai yang ini. Believe it or not. Kalau di Alkitab tuh Tuhan Yesus bikin air putih jadi wine. Kalau ini wine-nya jadi enak. Ada lagi. Ini gelas terakhir kita cheers dulu. Itu dia. Cheers guys. Cheers. Wah ini baunya enak banget. Ini paling balance. Best kan? Ya. Really good. Really good. Peppernya juga gak terlalu. Iya, gak terlalu overwhelming. Kayak tadi. Ini jadi pedas, ini gak terlalu pedas lagi. Setuju. Balance, everything is balance. Makanya Syrah banyak orang pikir it's just a Syrah. Ya udahlah ya gitu, Syrah doang gitu. Tapi they don't understand actually is as complex as Pinot gitu loh. Buat gue ya gitu loh. Cab Sauv justru buat gue kayak is the most generic among all for me personally. Okay. Except when you talk about Bordeaux, that's different gitu loh. Tapi Syrah sama Pinot it needs a special treatment sebenarnya. Iya ya. Itu dua grapes yang paling. Iya, gue yakin juga listener kita tuh paling banyak minum Syrah. Kenapa? Karena harga kan. Ya, kalau banyak karena harga kan. Betul. Tapi jadinya ya begitu doang yang nge-wine. Gak ada enjoy-enjoynya nge-wine buat kayaknya nge-wine aja. Benar. Gitu loh. Just for the sake of it's a wine, it's on the table, it's affordable and that's it. Padahal it can be enjoyable. Iya, if you invest in the right glass. Yes. Luar biasa sih. Riedel itu lu ada trainingnya gitu gak sih? Nah, tadi gue sebenarnya pengen ngomong kalau memang there's a bunch of people that actually interested. Gak usah banyak-banyak, mungkin 3-4 orang itu emang interested. Kita do home service training kok untuk have the experience. We can have a package with the wines atau you provide the wines and let us know what kind of the wines, then we bring the glasses. Iya, soalnya orang Indonesia kan kalau nggak tahu kan skeptik kan. Banget. Gitu loh, skeptik lah kayak sama aja, mahal doang buat gaya whatever. Banget sih. Iya kan, tapi kalau misalnya lu sambil nyobain begini, itu kayak baru
tahu gitu loh. Kalau udah nyobain, oh emang beda. Emang. Gitu loh deh. Kalau udah tahu beda ya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Gitu kan. Betul. Terakhir itu yang kita bikin live tasting. Jadi kita send one set of glass, gitu ya. Satu set of glass, 2 red, 2 white, sama 4 botol wine. Itu kita send out, mereka beli dengan package itu, dan kita do live tasting. Okay. Itu ada jadi 15 orang. Bareng gitu. Ya, Zoom bareng, ada 15 orang. Dan itu a lot of them ya mudah-mudahan bener ya feedbacknya gitu. Mereka bilang ya it's a mind blowing buat mereka gitu. Iya, ini gue yang casual drinker aja bisa ngerasa bedanya gitu. Dan some of them itu kayak totally you drink in different bottle of wine. Yeah. Gitu. Yang kayak Syrah ini nih, kayak beda banget. Gitu. Iya kan? Kayak it's not even Syrah gitu. Iya. Beda kok. Gitu. Wow. Oke. Sebelum kita closing, lu harus kasih tahu kalau misalnya mau beli, mau nanya-nanya kemana sosial media lu, silakan disebutkan sekarang, Faye. Silakan. Oke. Untuk retail kita ada Instagram, Retail Partner Indonesia. Untuk toko kita punya ada di City Walk, di dalam Red and White. Kalau untuk restoran bisa contact me in person. Actually, I think you can contact Ray and then bisa dikasih nomor. Ya, boleh kontak gue. DM to me. Gue kalau taruh nomor telepon ntar disangkain. Jangan bahaya. Nggak, nomor urut aja. 32 apa 23. Tampak bapak. Nanti kalau memang untuk restoran dan hotel bisa ke gua, dan untuk kita bisa tasting, personal bisa tasting, Horeca bisa tasting, just let me know. Kita punya showroom juga yang cukup besar di Pulau Gadung untuk Horeca, itu yang the most complete one untuk all the tabletops and everything. Ya, the rest wine-nya tinggal kontak bapak ini. Iya, wine. Iya, gimana Jer kalau mau main-main ke tempat lu Jer? Kalau di berhubung kita dari Vinplus, jadi Vinplus itu sekarang sudah punya 4 branch under name Vinplus. Jadi kita punya Vinplus Arcadia Senayan, Vinplus Kemang, Central Park, tapi kita maju ke depan namanya GSA. Jadi itu untuk yang dia di ruko depannya, udah bukan dalam CP lainnya lagi. Oke. Dan satu lagi di Seminyak. Oke, mantap. Tapi di luar nama Vinplus kita masih punya Sake Plus, Botanica, dan Botanica paling baru. Itu paling baru, dan ada the tasting room. The tasting room ya gue lewatin juga tuh kemarin. Itu di Asta di Sake. Jadi ya main-main lah ke sana. Di Gadara City kita punya satu lagi. Daiginjo. Yoi. Oh gue hafal bro. Udah pernah ke sana. Gimana? Udah party di sana atau baru makan doang? Party, jangan dulu. Waktu masih zaman party. Yang awal-awal ya. Itu salah satu outlet lifestyle kita. Please try it dan cobain. Yes. Semi Clubnya. Oke. Guys. Untuk kenapa? Kalau boleh nambahin. Boleh, silakan tambahin. Actually Riedel nggak cuma wine glass. Ya. Kita ada khusus buat single malt kita punya. Khusus buat konyak kita punya. Beer glass kita punya. Beer glass mulai dari IPA, beer untuk barrel, untuk pilsner. Terus kita punya buat konyak spesialis. Jadi actually literally for every single, ya itu makanya mereka bilang grape varietal, tapi nggak cuman grape doang, tapi even buat spirit, buat beer kita juga ada. Jadi kalau ada yang mau tasting, saya mau tasting. Ayo. Jangan cobain semua ya. Ayo. Semua nggak cukup nih. Ayo. Biasa dikasih mau lagi. Harus. Tapi memang kalau buat kayak nyimpulin, mungkin ada 3 poin yang kita bisa improve kalau kita mau enjoy di F&B atau wine more gitu. Yang pertama kan dengan siapa kita minum nih. Iya. Itu nomor 1. Itu nomor 1. Betul. Itu yang paling. Betul. Itu paling utama. Iya. Itu paling pertama. Kenapa pakai paling disebut nih? Dengan siapa kita minum itu paling menentukan. Betul. Kita bakalan happy atau enjoy apa enggak nih. Sangat betul. Yang kedua itu apa yang kalian minum. Maksudnya kalau mungkin kalian peminum
whisky tapi minum wine kan mungkin nggak enjoy. Tapi mungkin dengan wine yang tepat kalian bisa enjoy. Betul. Tinggal dikulik aja. Yang ketiga mungkin equipmentnya. Gelasnya lu minum pakai apa? Betul. Kasarnya pakai Riedel apa enggak gitu. Itu lebih tepatnya. Kan Terlalu hard selling. Dapat Udah gak zaman hard selling. Dapat komisi apa enggak nih Mas? Masih aja katanya. Oke guys, thank you very much for listening to our podcast today. Kita closing lihat ke situ. Closing lihat ke sana. Oke, thank you guys udah dengerin, udah lumayan panjang nih podcast kita. Kita udah nyobain banyak wine dengan tipe-tipe gelas masing-masing dan sudah terbukti itu dari gue sendiri. Semakin oke gelasnya dan emang cocok dengan wine-nya itu rasanya beda dan jadi lebih enak Banget. Kalau mau butuh gelasnya silahkan kontak Faye di DM di Instagram. Nanti kita kasih di description semua. Kalau yang mau nyobain wine-nya silakan main-main ke Vinplus dan ketemu Bos Jeremy. Kalau mau tasting juga tinggal kontak. Yes, kalau mau tasting, yang mau punya restoran, mau buka bar, langsung personal aja juga nggak kontak. apa-apa kok. Atau di rumah, tambahin. Beneran nggak apa-apa, Tambahin lagi. Dia nyamper ke rumah kemana. Yang penting omset hari gini ya Allah. Dagang terus. Mau Ibu Faye main ke rumah lu langsung kontak aja. Hubungi nomor di bawah ini ya 0809. Hotline. Oke guys, yang for further updates boleh kontak Instagram kita di Ray Jensen Radio. Jangan lupa subscribe di YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Tungguin episode selanjutnya. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Cheers lagi dong. Cheers. Cheers. Thank you guys. Thank you. Thank you. Thank you Ray.